Selamat pagi Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, karena kasih karunia Tuhan selalu disediakan buat kita orang-orang yang percaya kepadanya. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita dan pikiran kita untuk tertuju kepada Tuhan di dalam melayani, menyembah Tuhan. Kita akan bersama-sama mengambil waktu untuk bersaat teduh. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Saudara dalam kasih Tuhan, kami menyambut saudara sekalian untuk datang menghadap Tuhan, dan kebaktian kita pada pagi hari ini kita mau landaskan pada pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Dengarkanlah didikan ayahmu, dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Yudas 1, 20-21. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Sama-sama untuk menyambut pembacaan ini, kita akan memuliakan nama Tuhan, rahmat Allah Herlanlah. Dan segenap
Sama-sama kita akan menyerahkan pokok-pokok doa kita kepada Tuhan. Doa syafaat pagi ini akan dipimpin oleh Chow Solusi. Kami persilakan. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang ada di surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan karena kasih setia dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami hari demi hari. Kami bersyukur Tuhan kalau Kau selalu menjaga, melindungi dan memberkati. Jauh sebelum kami bersama-sama mengajarkan doa-doa kami, Tuhan ampuni dosa dan kesalahan kami yang sudah kami lakukan, baik itu dengan sengaja maupun tidak. Tuhan mampukan kami untuk taat kepada perintah firman. Tanpa pertolongan kami tidak sanggup melakukan akan kebenaran firman Tuhan. Saat ini Tuhan kami berdoa untuk setiap kami yang sudah hadir. Kau tahu keadaan hati dan pikiran kami, kalau ada beban, masalah, pergumulan dan kehidupan kami mau menyerahkan ke dalam tangan-Mu, karena Engkau Allah yang bisa menyelesaikan setiap masalah yang kami hadapi. Bapa yang ada di surga, berikanlah anak-Mu hati yang selalu ingat bahwa Engkau lah segala-galanya dan Engkau lah Allah yang sanggup mendengar dan mau menolong. Saat ini kami mau menyerahkan untuk setiap anak yang ambil bagian di dalam pelayanan. Berdoa kiranya Tuhan Kau mengurapi dan memakai sehingga melalui pelayanan ini nama Tuhan boleh ditinggikan, makin boleh terus maju untuk setia melayani Tuhan. Berdoa untuk pendeta hadiah akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan memimpin perjalanan terus. Kiranya Tuhan Kau memberkati dan kami yang akan menerima, Tuhan tolong kami, kuduskan dan sucikan hati kami. Sekali lagi kami menyerahkan hidup kami ke dalam Tuhan, sehingga perjamuan kudus ini benar-benar boleh berkenan di hadapan dan hati kami boleh terbuka kepada Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak bersama-sama dengan kami. Tuhan, Kau tahu keadaan mereka, kiranya Kau yang akan melawan. Kami khusus berdoa untuk saudari Intan yang baru saja mengalami kecelakaan di mana kakinya juga terluka dan bengkak. Kiranya Tuhan Kau yang akan menyembuhkan dan menjamah sehingga obat yang dipakai boleh menolong untuk Intan boleh cepat sembuh. Bapa yang ada di surga, kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang mungkin masih dalam perjalanan menuju tempat ini. Tuhan pimpin mereka supaya mereka boleh tiba di tempat ini dengan selamat. Kami berdoa untuk program gereja kami, kiranya Tuhan Kau yang akan menolong pada bulan-bulan akhir ini, di mana kami mau mempersiapkan untuk Natal, baik itu jemaat, youth maupun sekolah minggu. Tuhan menolong kami supaya kami boleh mempersiapkan dengan baik dan kami boleh memajukan bawa anak-anak untuk datang kepada Tuhan. Bapa yang ada di surga, kami juga berdoa untuk bicara Tuhan kiranya Engkau memberkati. Allah Bapa kami yang ada di surga, menyerahkan juga segala rencana program tahun depan. Kiranya Tuhan Engkau menolong kami untuk memikirkan apa rencana kami ke depan untuk membawa jiwa-jiwa berkat. Lalu pada akhirnya kami terus mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintahan dari pusat sampai daerah. Terus berdoa untuk Presiden Jokowi dan seluruh jajarannya. Kiranya Tuhan Kau mengurapi, memakai setiap orang pemimpin kami untuk boleh bijaksana dalam menjalankan roda pemerintahan. Demikian juga kami berdoa untuk pemilu dan pilpres yang akan diselenggarakan pada tahun depan bulan Februari. Tuhan kiranya Engkau campur tangan sehingga boleh berjalan dengan baik dan Engkau memberikan kepada kami pemimpin yang benar-benar dapat mengayomi seluruh bangsa. Saat ini kami menyerahkan kami sebagai hamba-hamba-Mu yang melayani pekerjaan Tuhan tempat ini. Kiranya hikmat-Mu boleh menyertai kami. Terima kasih ya Bapa. Menyerahkan kepada kami pada pagi hari ini dari mulai pertengahan sampai akhir. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin.
kasih. Kami persilakan untuk kita akan bersama-sama membuka Alkitab yang terambil di dalam Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Kami persilakan untuk kaum bapak membacakan untuk ayat yang keempat, kemudian selanjutnya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan yang besar. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang diperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkan pada tanda pada tangan, dan haruslah itu menjadi lambang undangan. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Sekian pembacaan firman Tuhan, kami persilakan duduk kembali. Kita bersyukur Tuhan sudah memberkati, memelihara kehidupan kita hari lepas hari. Hingga sampai saat ini kita boleh dipersatukan oleh Tuhan untuk bersama-sama memuliakan Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan. Kita akan memuji nama Tuhan, ada pengertian bersama. Bersama-sama menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Doa syukur pagi ini akan dipimpin oleh Ibu Rasini, kami persilakan. Amin. Saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hadi. Tuhan menciptakan supaya kita bersukacita di dalamnya, supaya kita berjalan bersama Tuhan. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita agar kita dapat menerima berkat melalui firman Tuhan yang akan kita terima. Bahkan Tuhan memampukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari untuk menjadi teladan bagi sesamanya, dan juga perjamuan kudus yang akan dilayani oleh hambanya juga nanti. Pagi ini firman Tuhan dengan tema pendidikan iman Kristen dalam keluarga. Karena bulan ini adalah bulan keluarga ya. Mari kita bersama-sama menyerahkan hati kita, mempersiapkan hati kita. Kita akan memuliakan nama Tuhan, memuji kebesaran nama Tuhan bersama keluargaku. Kami datang di hadirat
berikan kesempatan pada mereka untuk mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bersama keluargaku, melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Bagi kami Engkau segalanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kami bersyukur atas segala kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami dari hari ke sehari ya Tuhan. Kami bersyukur Engkau sudah memberkati akan hidup rumah tangga kami masing-masing, usaha pekerjaan setiap kami, pelayanan kami Tuhan. Dan kiranya melalui ibadah ini kami boleh bersehati Tuhan untuk memuliakan Engkau, menyembah Engkau, dan mau tunduk, taat di dalam kebenaran akan firman-Mu. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami baca dan akan kami renungkan, di mana Engkau akan mengingatkan setiap kami Tuhan akan pentingnya pendidikan iman Kristen di dalam keluarga kami masing-masing, karena itu adalah warisan yang sangat bernilai, yang sangat berharga di dalam kehidupan kami, ketika kami boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi di dalam kehidupan setiap kami, sehingga melalui iman itu Tuhan, kami memiliki pengharapan akan hidup yang kekal. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya Engkau memberikan hati kepada setiap kami, hati yang boleh sungguh-sungguh mau mendengar firman Tuhan, dan terlebih lagi hikmat kekuatan untuk melakukannya. Urapi hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan ini untuk menyampaikan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Puji syukur buat kasih dan penyertaan Tuhan atas kehidupan setiap kita, sehingga kita boleh hadir dalam rumah Tuhan untuk beribadah bersama-sama. Dan kita juga bersyukur kita boleh memasuki bulan yang baru, yaitu bulan September, di mana di kalender gereja kita bulan September adalah bulan keluarga, di mana tema-tema sepanjang bulan ini akan mengambil tema tentang keluarga. Bagaimana kita harus senantiasa mengingat ataupun juga memahami bahwa keluarga itu adalah lembaga yang Tuhan dirikan, yang di dalamnya ada satu tanggung jawab yang besar, khususnya di dalam menanamkan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan, sehingga melalui keluarga itulah manusia untuk pertama kalinya mengenal siapa Allah di dalam hidupnya. Oleh sebab itu, tema pada hari ini saya berikan yaitu pendidikan iman Kristen dalam keluarga, pendidikan iman Kristen dalam keluarga, di mana kita tadi boleh bersama-sama membaca dari Ulangan pasal 6 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-9, satu bagian firman Tuhan yang seingat saya ini selalu kita baca setiap bulan September. Ayat ini selalu keluar karena untuk mengingatkan kepada kita akan pentingnya tadi itu keluarga sebagai lembaga pertama, tempat di mana kita sebagai orang tua, sebagai suami istri memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan di sana. Dan kita nggak perlu bosan. Kenapa? Karena di dalam ayat tadi juga dikatakan ajarkanlah itu berulang-ulang, ya. Ajarkanlah itu berulang-ulang. Jadi ayat ini akan terus menerus akan menolong kita, mengingatkan kita pentingnya iman Kristen di dalam hidup saudara dan saya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, budaya, kita tahu budaya ataupun kebiasaan ataupun adat istiadat itu adalah hasil daripada aktivitas ataupun kreasi manusia. Dan setiap kelompok masyarakat yang kita jumpai
pasti memiliki budayanya masing-masing. Nah, dari budaya itu diciptakan dari kebiasaan yang terus-menerus dilakukan, dikerjakan, sehingga itu menjadi satu budaya dan itu menjadi aturan yang disepakati, yang diterima oleh masyarakat ataupun kelompok masyarakat tertentu. Nah, sehingga kalau kita misalkan melakukan satu perjalanan gitu ya, kita ada duit, ada waktu, kita mulai mengunjungi ya daerah-daerah tertentu ataupun ya daerah-daerah yang ada di Indonesia ini, maka kita akan menemukan budaya-budaya di setiap daerah itu berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Nah, budaya itu menjadi sebuah aturan yang akan disepakati, yang akan diterima. Sehingga salah satu contoh saja misalkan budaya orang melamar begitu. Setiap daerah itu berbeda satu dengan yang lainnya. Tidak ada yang sama. Di daerah yang tempat istri saya, kalau orang mau lamaran biasa bawa babi. Tapi kalau di kampung saya, kalau seorang laki-laki mau pergi melamar seorang wanita yang akan dijadikan istrinya, yang dibawa bukan babi tapi kambing. Nah, jadi ada sesuatu yang berbeda. Kemudian pakaian adat dan lain sebagainya. Nah, kenapa budaya itu tercipta? Karena itu disepakati bersama-sama, diterima bersama-sama, dan itu diajarkan ataupun dilakukan secara berulang-ulang dari generasi ke generasi, sehingga itu menjadi seolah-olah menjadi satu aturan yang baku, yang kalau ada orang yang melanggar itu sepertinya dosa besar. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata di dalam Alkitab mendidik ataupun juga menanamkan nilai-nilai kebenaran iman, nilai-nilai kebenaran firman Tuhan itu juga seharusnya, atau di dalam Alkitab juga menyatakan itu harus dijadikan dalam tanda kutip sebuah budaya, sesuatu yang harus diajarkan berulang-ulang supaya orang yang diajar itu memahami dan mengerti. Nah, oleh sebab itu lembaga keluarga memiliki satu peranan yang sangat penting di dalam pendidikan ataupun menanamkan nilai iman Kristen ini. Nah, kenapa demikian? Karena keluarga tadi saya katakan itu adalah tempat yang pertama, tempat di mana saudara dan saya sebagai orang tua mendidik anak-anak kita untuk memperkenalkan Tuhan, untuk membawa mereka kepada Tuhan, untuk mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, sehingga pendidikan iman Kristen itu tidak semata-mata menjadi tanggung jawab gereja, tidak semata-mata menjadi tanggung jawab hamba Tuhan, tidak semata-mata menjadi tanggung jawab guru agama yang kita percayai. Nah, oleh sebab itu saudara, melalui kebenaran firman Tuhan yang kita baca dari Ulangan 6 ayat 4 sampai 9, setidaknya saya mencatat ada 3 kewajiban yang tidak boleh saudara dan saya abaikan di dalam mengajarkan akan firman Tuhan. Nah, kita akan sama-sama belajar, ataupun kita akan sama-sama melihat 3 kewajiban kita sebagai orang tua, sebagai orang Kristen di dalam mempraktekkan ataupun juga mengajarkan nilai-nilai iman Kristen ini di dalam keluarga. Kewajiban yang pertama, saudara, bahwa iman Kristen ataupun firman Tuhan itu wajib diperdengarkan. Kita akan sama-sama melihat di dalam ayat 4 dan ayat yang kelima. Di situ dikatakan, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, saudara, di dalam kedua ayat ini, firman Tuhan mengatakan, dengarkanlah. Artinya, kebenaran firman Tuhan itu harus terus-menerus diperdengarkan di dalam kehidupan keluarga kita, di dalam keseharian kita, di dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Baik itu mungkin dari bangun tidur, kita mengajarkan kebenaran firman Tuhan itu, kita memperdengarkan ajaran-ajaran firman Tuhan itu dengan berbagai macam cara. Misalkan saudara ada keluarga-keluarga yang memang ataupun juga dalam kehidupan kita secara pribadi, ketika kita bangun tidur kita sudah, sebelum beraktivitas kita sudah berdoa, sudah mengajak anggota keluarga kita berdoa, ataupun mengajarkan kepada anak-anak kita untuk memulai segala sesuatu itu dengan berdoa. Setelah berdoa mungkin ada pembacaan firman Tuhan dan lain sebagainya. Kemudian sambil beraktivitas mungkin di dalam rumah itu diperdengarkan
lagu-lagu rohani. Sehingga di dalam keseharian kita ataupun di dalam aktivitas pagi itu kita sudah mendengarkan bagaimana memuji Tuhan, bagaimana firman Tuhan itu dikumandangkan. Nah, sehingga sejak pagi itu kita sudah diingatkan bahwa aku memiliki Tuhan, aku memiliki Allah yang akan menolong di dalam kehidupan saya. Nah, saudaraku, di dalam bagian ini firman Tuhan mengatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu esa. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Nah, di dalam bagian ini Allah juga mau memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah pribadi yang berkuasa dan tidak boleh diduakan. Nah, kenapa demikian? Saudara, kitab Ulangan tentunya ini diberikan ketika mereka masih ada di padang gurun, yang mana mereka masih orang-orang Israel ini masih terpengaruh penyembahan dewa yang dilakukan oleh orang-orang di Mesir ketika mereka belum keluar dari Mesir, sehingga mereka mengenal bagaimana agama orang Mesir itu seperti apa dengan menyembah begitu banyak dewa, dan dewa-dewa itulah yang dianggap sebagai Tuhan mereka. Jadi Tuhan bagi orang Mesir itu dewa, ya bukan Tuhan sih, dewa bagi orang Mesir itu banyak sesembahan mereka. Kemudian juga orang-orang yang ada di sekitar padang gurun, bangsa-bangsa yang ada di sekitar padang gurun itu juga memiliki banyak sekali dewa-dewa. Nah, oleh sebab itu ketika firman Tuhan mengatakan Tuhan Allah itu esa, Tuhan itu adalah Allah kita. Dia itu esa, artinya bahwa dia adalah pribadi yang tidak boleh diduakan, pribadi yang tidak boleh dikhianati, pribadi yang kepadanya kita mau sungguh-sungguh beribadah, yang kepadanya kita mau sungguh-sungguh menundukkan diri untuk melakukan segala sesuatu yang diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kemudian ketika orang Israel mengenal bahwa Tuhan itu adalah Allah, Tuhan itu esa, apa yang harus mereka lakukan selain melakukan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya? Di dalam bagian ayat 5 itu secara singkat, secara garis besar firman Tuhan mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi melalui ayat ini bangsa Israel diajarkan supaya kehidupan mereka itu boleh sungguh-sungguh berpusat dan berfokus kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Mengasihi dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Itu berarti seluruh kehidupan kita sebagai manusia, kita persembahkan kepada Allah. Kita mengasihi Allah dengan segenap kekuatan. Jadi dengan sungguh-sungguh, dengan serius, bukan dengan main-main, bukan dengan asal-asalan. Yang penting badahlah, yang penting nyanyi, yang penting berdoa. Saudara, menyanyi, berdoa, melakukan firman Tuhan, beribadah, itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Minggu lalu dikatakan berdatang kepada Tuhan dengan ucapan syukur, dengan sikap hati yang bersuka cita. Artinya dengan kesungguhan hati, tidak dengan terpaksa. Karena apa? Karena mengenal Tuhan. Saudara, kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan kita ketika kita mengenal siapa Allah yang kita sembah. Siapa Allah yang telah menyelamatkan saudara dan saya melalui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita. Dia mengasihi kita dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatannya, dengan seluruh kehidupannya dia persembahkan untuk menebus dosa saudara dan saya. Nah, sehingga di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita pun harus sungguh-sungguh menghidupi kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita. Nah, oleh sebab itu memperdengarkan ataupun firman Tuhan itu harus diperdengarkan, itu sesuatu yang wajib di dalam hidup saudara. Mendengar firman Tuhan setiap hari itu wajib. Kenapa? Karena dengan mendengar firman Tuhan, maka kita akan mengerti firman Tuhan. Kita mengerti perintah Tuhan. Kita memiliki prinsip di dalam kehidupan kita, bahwa kita itu memiliki Tuhan yang memberikan firman-Nya, yang memberikan perintahnya, yang memberikan aturan-aturan di dalam kehidupan kita. Supaya apapun yang kita alami, yang kita rasakan hari ini, kita mau menjalaninya bersama-sama dengan Tuhan. Bahwa di dalam hidup kita,
Kita tidak sendirian. Ada Tuhan yang begitu mengasihi saudara, yang Dia juga mau supaya kita juga mengasihi Dia dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita, untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi saudara, melalui perintah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu, itu bukan teori, tetapi kita harus mempraktekkannya. Dengan cara apa? Hidup setia kepada Tuhan, hidup di dalam kebenaran. Aku mau sungguh-sungguh hidup untuk Tuhan dan tidak kompromi dengan dosa. Maka di sanalah kehidupan kita sebagai orang tua. Di dalam mendidik anak-anak, kita memberikan satu teladan bahwa orang tua tidak boleh kompromi dengan dosa. Orang tua harus hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Maka di sana anak-anak bisa melihat, mereka bisa belajar bahwa orang tuaku hidup benar di dalam Tuhan. Kemudian saudara, kewajiban yang kedua di dalam mengapa kita sebagai keluarga harus melakukan pendidikan iman Kristen. Kewajiban yang kedua yaitu harus memperhatikan perintah-perintah firman Tuhan. Harus memperhatikan perintah-perintah firman Tuhan. Di dalam ayat yang ke-6 di situ dikatakan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika seorang komandan begitu ya memberikan perintah, anggap saja seorang komandan TNI begitu ya, ketika dia memberikan perintah kepada bawahannya, maka bawahannya itu akan mendengarkan, memperhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang diperintahkan oleh sang komandan. Kenapa? Kalau dia tidak memperhatikan apa yang diperintahkan oleh komandannya dengan sungguh-sungguh, dia bisa melakukan dengan asal-asalan, atau dia bingung bagaimana cara melakukannya, atau dia tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Sehingga ketika seorang komandan memberikan satu perintah kepada anak buahnya, kepada bawahannya, maka bawahan itu akan dengan sungguh-sungguh memperhatikan arahan-arahan yang diberikan oleh sang komandan. Apalagi ini berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab dia sebagai seorang tentara. Dapat dibayangkan saudara, kalau dalam situasi perang, misalkan kalau kayak di Ukraina begitu kan, di Rusia lagi perang, ya nggak usah jauh-jauh begitu. Anggap saja di Indonesia, ketika seorang komandan, itu kan, kalau ke Papua sono kan ada KKB ya, pemberantasan kelompok bersenjata, yang semakin hari semakin bengis. Kalau komandan memberikan arahan, kalau anak buah itu tidak memperhatikan dengan baik-baik, dia bisa gagal melakukan tugas itu. Nah, sehingga ketika seorang komandan memberikan arahan, maka anak buah itu akan memperhatikan dengan baik-baik. Dia mengerti apa yang diucapkan, yang disampaikan oleh komandan. Sehingga dia mengatakan, siap komandan, siap komandan. Ketika dia mengatakan siap komandan, berarti dia memahami dan mengerti. Jangan sampai dia salah tembak ataupun salah bergerak ataupun salah strategi. Nah, jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga ketika di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Jadi bukan hanya sekedar mendengar. Bukan hanya sekedar mendengar, saudara. Tetapi memperhatikan, ini menunjukkan kepada satu sikap dari kita sebagai orang yang mendengar firman Tuhan itu. Memperhatikan artinya kita belajar untuk mau mengerti. Kita boleh dikatakan melupakan segala sesuatunya, dalam tanda kutip, menyediakan telinga kita, menyediakan waktu kita dengan sungguh-sungguh untuk memperhatikan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan, supaya di dalam kehidupan kita itu tidak salah langkah. Sehingga ketika kita memahami firman Tuhan, kita tidak salah mengerti. Satu contoh saudara yang seringkali menjadi satu kesalahan umum. Misalkan orang tanya, Yakub itu anaknya ada berapa? Yang disebut dengan suku Israel. Yakub anaknya ada berapa? Berapa? 12. Itu adalah
pengertian kita. Karena Israel itu sukunya ada 12, tapi Yakub itu anaknya ada 13. Ada Dina di sana. 12 anak laki-laki, 1 anak perempuan. Jadi kalau ditanya anaknya Yakub berapa? 13. Israel ada berapa suku? 12. Nah saudara, ada lagi. Orang Majus ada berapa? Orang bilang ada 3. Alkitab tidak pernah mengatakan orang Majus itu ada 3. Seperti itu saudara. Jadi kadang-kadang kita ini agak salah di dalam memahami. Kemudian ada yang bertanya lagi misalkan, orang Majus ketemu Yesus itu ada di mana? Di kandang domba. Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa orang Majus itu ketemu bayi Yesus itu di kandang domba, ataupun ketemu dengan Yesus itu di kandang domba. Tapi di rumah, yang ketemu Yesus di kandang domba itu adalah para gembala. Nah itu salah satu contoh saudara. Kalau kita benar-benar mau memperhatikan, maka kita akan mengerti kebenaran itu. Nah demikian juga di dalam kehidupan setiap kita. Perintah-perintah firman Tuhan itu harus kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Sehingga kita bisa mengajarkannya, bisa meneladankan kepada anak-anak kita, kepada anggota keluarga kita, kepada pasangan hidup kita. Misalkan saudara, bohong itu boleh enggak? Berbohong boleh enggak? Jangan geleng-geleng. Boleh enggak? Hah? Bohong itu boleh enggak? Kok ragu-ragu? Boleh enggak berbohong? Enggak boleh. Kalau demi kebaikan. Nah, itu kan. Saudara, ini dualisme. Maksudnya ini sesuatu yang campur aduk. Berbohong itu tidak boleh. Bohong itu dosa. Berbuat baik, ya berbuat baik, jangan disertai dengan kebohongan. Berbuat baik, jangan disertai dengan kebohongan, jangan dicampur aduk. Nah, jadi saudara kita harus sungguh-sungguh memperhatikan itu. Ya kalau nggak boleh berbohong, ya jangan berbohong. Sekalipun itu tujuannya untuk kebaikan, tetap dosa enggak? Tetap dosa. Karena kebaikan yang kita lakukan itu tidak bisa menutupi dosa kita. Tidak bisa menghapus dosa kita. Jadi saudara, ini adalah salah satu contoh-contoh praktis di dalam kehidupan kita. Kita harus sungguh-sungguh memperhatikan akan perintah firman Tuhan itu, supaya kita bisa dengan sungguh-sungguh, dengan tepat sasaran melakukan kebenaran firman Tuhan itu di dalam hidup setiap kita. Hal-hal yang praktis itu diajarkan di dalam firman Tuhan, yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan rumah tangga kita, di dalam keluarga kita, di dalam membangun relasi kita dengan pasangan hidup kita, di dalam kita membangun ataupun mendidik anak-anak kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa kita harus sungguh-sungguh memperhatikan firman Tuhan, memperhatikan perintah-perintah ini? Supaya kita tidak salah di dalam mendidik anak. Jangan pernah kita itu mempercayakan pendidikan sepenuhnya anak kita itu kepada sekolah. Sekolah memang penting, tetapi sebetulnya saudara, pendidikan agama Kristen dengan pendidikan sekuler ataupun pendidikan pada umumnya itu berbeda saudara. Kalau yang dilakukan oleh pihak sekolah gitu kan, pendidikan sekuler ataupun ya formal begitu, apa yang diajarkan kepada kita dan juga kepada anak-anak kita? Yang diajarkan adalah bagaimana mereka menghidupi masa sekarang, masa kini. Kemudian mengajarkan tentang bagaimana supaya dengan pendidikan itu anak-anak kita itu menjadi orang-orang yang sukses. Kemudian di dalam pendidikan itu juga ada kompetisi, persaingan. Nah sehingga hasilnya apa saudara? Hasilnya adalah bagaimana caranya mencapai kemakmuran di dalam kehidupan. Bagaimana caranya orang itu bisa sukses, bisa memiliki uang banyak dan lain sebagainya. Ada kompetisi dan lain sebagainya. Dan beberapa hari ini kami bertiga
Saya, istri dan juga Nathan kadang-kadang suka berpikir gini ya, di sana ada es krim, saya nggak usah sebutkan mereknya gitu ya. Tetapi orang jualan es krim sekarang itu ada di berbagai macam tempat. Terus tadi di daerah Mersi sana juga ada lagi. Masa kita orang Purwokerto tiap hari mau dicekokin es krim gitu kan? Siapa yang beli? Apa nggak blenger tiap hari makan es krim? Es krim ada di mana-mana, saudara. Kompetisi, persaingan. Hanya hidup hari ini. Hari ini apa yang ada, ya udah itu kerjakan. Nah, sehingga kalau kita melihat Purwokerto secara keseluruhan, wisata kuliner itu luar biasa. Bukan hanya es krim, rumah makan, warung makan dengan berbagai macam konsep. Semuanya sama. Saya kemarin sempat nyeletuk, kenapa kalau dia punya modal, kenapa nggak ada yang di pinggiran-pinggiran itu? Supaya orang-orang yang di pinggiran juga bisa makan es krim, nggak perlu ke dalam kota. Misalkan seperti itu, saudara. Artinya apa? Melihat persaingan secara fair, secara berhikmat. Tetapi itulah yang diajarkan oleh dunia. Kita nggak bisa menyalahkan itu karena mereka punya modal dan lain sebagainya. Karena memang di sekolah diajarkan hal yang demikian, berkompetisi untuk mencapai kemakmuran itu. Tetapi berbeda dengan apa yang diajarkan oleh pendidikan agama Kristen, yang diajarkan oleh iman Kristen. Bahwa di dalam iman Kristen kita diajarkan tentang masa depan, bukan hanya masa sekarang, tetapi bagaimana kita melihat kepada masa depan. Karena hidup itu bukan hanya untuk hari ini, tetapi hidup kita juga untuk masa depan. Walaupun kita tidak hidup selama-lamanya, tetapi kita juga mempersiapkan masa depan anak-anak kita, mempersiapkan masa depan gereja kita. Kemudian juga di dalam pendidikan agama Kristen diajarkan tentang moral. Bagaimana kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita dibentuk ataupun dididik memiliki karakter yang sesuai dengan firman Tuhan. Kita dibentuk untuk menjadi orang-orang yang mau hidup di dalam dunia ini, menjalani kehidupan ini bersama-sama dengan Allah, mengandalkan Allah di dalam hidup kita, tidak mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, tidak mengandalkan harta kekayaan, nggak mengandalkan modal untuk menjalani hidup ini. Walaupun itu penting, tetapi yang terutama adalah kita harus mengandalkan Allah, supaya apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita bisa mengelola dengan baik. Kemudian di dalam pendidikan iman Kristen, itu juga mengajarkan tentang kekekalan, tentang kehidupan yang kekal. Sehingga saudara dan saya yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita, kita yang sudah dididik untuk mengenal Tuhan Yesus, memiliki Yesus di dalam hidup kita, dan kita memiliki pengharapan hidup yang kekal itu. Hidup kekal itu tidak kita simpan sendirian. Iman itu tidak hanya kita simpan untuk kita, tetapi iman itu juga harus dipraktekkan, iman itu diajarkan, iman itu juga disampaikan, supaya orang lain yang belum memiliki iman seperti kita, orang lain yang belum mengenal Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka memiliki iman yang sama. Mereka bisa mengenal siapa Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga mereka belajar untuk menjadi orang-orang yang memiliki karakter Kristus di dalam kehidupan mereka. Jadi peranan yang sangat penting di dalam keluarga ini, supaya setiap keluarga ini wajib untuk memperhatikan perintah-perintah firman Tuhan. Karena ketika seseorang itu bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan, maka dia bertumbuh menjadi pribadi yang boleh sungguh-sungguh hidup untuk Tuhan, yang boleh sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu adalah kewajiban yang kedua. Kewajiban yang ketiga, mengapa pendidikan Kristen itu penting di dalam keluarga? Bahwa firman Tuhan itu harus diajarkan secara berulang-ulang. Firman Tuhan wajib diajarkan secara berulang-ulang. Kita perhatikan ayat 7. Di dalam ayat ini dikatakan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita sudah memperhatikan apa yang Tuhan perintahkan, kita memahami, kita mengerti, kita praktekkan, kita punya pengalaman itu,
bahwa hidup bersama-sama dengan Tuhan adalah satu kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, satu kehidupan yang dikehendaki oleh Tuhan, maka kita harus mengajarkannya. Dan di dalam bagian ini menjadi satu tanggung jawab setiap orang Kristen, menjadi tanggung jawab setiap orang tua di dalam kehidupannya. Mengajarkan kebenaran firman Tuhan itu berulang-ulang. Bahkan di dalam ayat-ayat selanjutnya itu kapan saja, di mana saja, melalui berbagai macam atribut itu bisa ya, atribut di badan dan kemudian melalui ornamen atau hiasan di rumah kita, melalui tanda-tanda yang ada di rumah. Itu sangat penting. Kenapa di rumah kita sebagai orang Kristen kita harus menaruh ornamen-ornamen yang bertema tentang kekristenan. Misalkan itu salib, ayat-ayat Alkitab, supaya kita sebagai orang yang tinggal di dalamnya kita paham bahwa kita adalah orang Kristen. Ada firman Tuhan, aku punya Tuhan, tempat di mana aku bertumbuh, mengenal Tuhan di dalam keluarga, melakukan, mempraktekkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Berulang-ulang melakukan, mempraktekkan itu dengan berbagai macam cara, supaya itu tertanam di dalam hati seluruh anggota keluarga kita. Saudara, di ruang tamu saya ada satu ayat Alkitab bahasa Inggris, kemudian satu lagi kenang-kenangan dari Pos PI Tangerang itu. Nah, itu ada ayat Alkitabnya. Kemarin ada tamu yang datang begitu sama dua anaknya, dia datang, dia baca. Kan saya nggak memberitakan Injil, nggak ngijili gitu kan. Tapi dengan sesuatu itu, dengan ayat yang tertera di situ, dia baca. Artinya apa? Oh, keluarga Pak Adi keluarga orang Kristen. Oh, ada ayat Alkitabnya yang bisa dipahami, bisa dimengerti karena pakai bahasa Indonesia. Ada berita firman Tuhan di dalam, ada prinsip firman Tuhan yang diajarkan di dalam rumah itu. Nah, saudara, keluarga ini menjadi salah satu tempat yang paling efektif untuk kita mengajarkan akan kebenaran firman Tuhan. Saudara, sedikit agak melebar, saya menemukan ada 3 keluarga di dalam Alkitab. Secara singkat saja, saya berharap Bapak Ibu bisa langsung nangkep, yang mengajarkan, memperhatikan ataupun melakukan kebenaran firman Tuhan itu, mengajarkan itu berulang-ulang, memiliki satu kehidupan yang terus-menerus ya, diulang-ulang, sehingga anaknya ataupun keluarga itu memiliki iman yang kuat, memiliki pengenalan akan Tuhan yang kuat, karena mereka adalah orang-orang yang setia untuk beribadah kepada Tuhan. Di dalam Perjanjian Lama, misalkan dalam 1 Samuel, ini tentang kelahiran Samuel. 1 Samuel pasal 1 ayat 3 dikatakan orang itu, ini ada menunjuk kepada keluarga Elkana, Penina dan Hana. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Jadi saudara, ini keluarga daripada Elkana, orang tua daripada Nabi Samuel. Dikatakan orang itu dari tahun ke tahun. Artinya bahwa seseorang yang setia datang ke rumah Tuhan untuk mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan, pastilah di dalam kehidupan rumah tangganya, di dalam berbagai macam ya tentunya kehidupan rumah tangga, keluarga Elkana adalah keluarga yang hidup takut akan Tuhan. Keluarga yang sungguh-sungguh memperhatikan firman Tuhan dan mengajarkan firman Tuhan itu di dalam kehidupan mereka. Dan itu sebagai salah satu bentuk kesetiaan kepada Tuhan, sebagai wujud, sebagai bukti bahwa keluarga Elkana ini adalah keluarga yang menyembah Tuhan, yang mengajarkan dan mempraktekkan firman Tuhan dari tahun ke tahun. Ada sebuah rutinitas. Kemudian di dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 26 ini tentang siapa Samuel itu. 1 Samuel pasal 2 ayat 26. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia.
Inilah hasil dari pendidikan orang tua. Bahwa Samuel dididik untuk mengenal Tuhan, melakukan firman Tuhan. Dia bertumbuh menjadi pribadi yang semakin dikasihi, disukai, disenangi oleh sesama manusia dan oleh Tuhan. Ada karakter yang bertumbuh di dalam keluarga yang mengajarkan, memperhatikan firman Tuhan secara berulang-ulang. Kemudian yang kedua yaitu keluarga Sakaria. Itu di dalam Lukas pasal 1 ayat 80, ini tentang Yohanes Pembaptis. Sakaria ini adalah keluarga imam, ya, yang tentunya mengajarkan firman Tuhan dan mempraktekkannya di dalam kehidupan, mengajarkan itu kepada anak-anak. Lukas pasal 1 ayat yang ke-80. Adapun anak itu, yaitu Yohanes Pembaptis, bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepadanya. Jadi hikmatnya semakin besar, rohnya semakin kuat, dia tumbuh menjadi seorang yang begitu kuat di dalam iman. Kemudian yang kedua yaitu tentang Yesus Kristus. Lukas pasal 2 ayat yang ke-41. Lukas pasal 2 41 dikatakan, tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ada satu pola yang sama yang dilakukan dengan keluarga Elkana. Kalau Yohanes Pembaptis, kalau Sakaria ini kan memang dia tinggal dekat bait Allah begitu ya. Tetapi yang di dalam ayat yang keempat tentang Yesus Kristus dikatakan tiap-tiap tahun orang tua Yesus, yaitu Yusuf dan Maria, pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Artinya bahwa kedua orang tua ini pun adalah orang tua yang benar-benar memperhatikan pentingnya pengajaran firman Tuhan di dalam kehidupan anaknya, di dalam kehidupan anak-anaknya. Karena anak Maria dan Yusuf ini bukan hanya Yesus masih punya adik-adik, ya, secara di dalam keluarganya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah sebuah pola yang terus-menerus di mana orang tua tidak mengabaikan pentingnya pendidikan iman itu di dalam keluarganya. Lalu Yesus tumbuh menjadi pribadi yang seperti apa? Masih di dalam konteks itu. Ketika Yesus umur 12 tahun, ketika dia di bait Allah, dia berdiskusi. Dia bertanya jawab dengan imam-imam. Artinya Yesus dididik di dalam kebenaran firman Tuhan dia, sehingga dia memahami dan mengerti, karena itu memang budaya, ya, tradisi yang ada di dalam kehidupan umat Israel, bahwa anak-anak itu dididik untuk mengenal Tuhan sejak dini, untuk menghafal firman Tuhan, untuk menghafal Taurat, menghafal apa yang diajarkan, ya, di dalam Taurat Musa itu, sehingga mereka memiliki hafalan yang sangat luar biasa, mereka memiliki pemahaman yang sangat luar biasa tentang kebenaran firman Tuhan. Itu adalah salah satu hal yang utama, pondasi yang utama di dalam kehidupan umat Israel, supaya mereka mengenal Allah, mengenal firman Tuhan, mengerti firman Tuhan dan melakukannya, sehingga ketika anak masuk umur 13 tahun disebut sebagai anak-anak Taurat, anak-anak yang sudah wajib melakukan aturan-aturan yang terdapat di dalam kitab Taurat Musa tersebut. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian di dalam ayat yang ke-52 Lukas pasal 2, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Jadi saudara, ini adalah 3 contoh anak-anak yang tumbuh di dalam karakter, karena mereka di dalam karakter Kristiani, karakter iman yang diajarkan oleh orang tua. Jadi mereka memiliki satu pemahaman yang benar, karena orang tuanya mengajarkan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan itu kepada anak-anaknya. Nah, bagaimana dengan kehidupan saudara dan saya hari ini di dalam hidup kita sebagai orang tua? Sudahkah kita sungguh-sungguh memahami prinsip ini, bahwa pendidikan iman Kristen itu menjadi tanggung jawab keluarga, supaya anak-anak kita itu bertumbuh di dalam iman dan pengenalan mereka akan Tuhan. Oleh sebab itu saudara, ajarkanlah itu pada anak-anak kita. Dan buat kalian yang masih anak-anak, terus-meneruslah belajar akan firman Tuhan, supaya kalian semakin mengerti
memahami, perhatikan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Pahami dengan baik. Ketika engkau mengerti, jadikan prinsip firman Tuhan itu di dalam hidupmu sebagai pegangan untuk meraih masa depan, sebagai pegangan untuk mempersiapkan diri di dalam menerima tanggung jawab di dalam kehidupan kita, ya, dalam kehidupan kalian sebagai anak-anak Tuhan. Mengerti dan memahami firman Tuhan itu sangat penting. Karena itulah yang akan menolong kita, yang akan menuntun kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau hidup saudara dan saya benar, maka kita akan dikasihi oleh Allah dan juga akan dikasihi oleh manusia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kesaksian hidup kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus akan menolong kita ketika kita mau sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Ketika kita mau berkomitmen untuk tunduk dan taat melakukan kebenaran firman Tuhan, mintalah kekuatan yang daripada Tuhan, mintalah kekuatan yang daripada Roh Kudus untuk memimpin hidup saudara dan saya, supaya kita bisa menjadi orang-orang Kristen yang hidup di jalan yang lurus itu, yaitu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan belok ke kiri ataupun ke kanan. Ikuti teladan Yesus Kristus di dalam hidup kita. Menjadi seorang pribadi yang taat dan setia sampai akhir di dalam memelihara iman yang sudah Tuhan taruh di dalam hidup saudara dan saya. Dan ketika saudara dan saya mau menjadi orang-orang Kristen yang mau mempraktekkan nilai-nilai kebenaran ataupun ajaran firman Tuhan, maka kita akan menjadi orang Kristen yang bertumbuh. Bukan orang Kristen yang jalan di tempat, tetapi menjadi orang Kristen yang bertumbuh di dalam kehidupan kita. Sehingga kapanpun, dimanapun kita berada, dalam segala situasi kondisi hidup kita akan terus memiliki persekutuan yang kuat dengan Tuhan. Bahwa apapun yang saudara dan saya alami di tengah-tengah dunia ini, di sepanjang kehidupan kita akan diberikan kekuatan. Kita akan mendapatkan kekuatan karena Allah bersama dengan saudara. Karena kebenaran firman Tuhan itu hidup di dalam hati kita, hidup di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Minta kesediaan penginjil Rita untuk pimpin kita dalam doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini. Ajar kami Tuhan untuk boleh melakukan kebenaran firman ini dalam hidup kami, supaya keluarga kami boleh semakin berkenan di hadapan-Mu. Ya, Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Kita akan bersama-sama membaca dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 29. Satu bagian firman Tuhan yang menjadi dasar akan perintah ataupun di dalam pelaksanaan akan sakramen perjamuan kudus. 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan ayat 29. Kita akan membaca bersama-sama. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Kita ulang. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan.
Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Silakan jemaat duduk kembali. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang berhak mengikuti perjamuan kudus adalah setiap orang yang sudah dibaptis, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya. Jadi buat saudara-saudara yang belum menerima tanda baptisan, harap bersabar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perjamuan kudus diadakan untuk bukan hanya sekedar melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan, tetapi juga untuk mengingatkan saudara dan saya akan kasih Tuhan yang telah datang ke dalam dunia ini untuk menyerahkan tubuhnya, untuk menggantikan saudara dan saya sebagai manusia yang berdosa, supaya saudara dan saya sebagai manusia yang berdosa memperoleh pengampunan dari segala dosa kita. Dan Yesus telah ditetapkan ataupun telah ditentukan oleh Allah menjadi jalan pendamaian antara kita dengan Allah. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan Yesus telah disalibkan, dia mati dan dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga, memberikan satu pengajaran ataupun satu pemahaman kepada kita bahwa maut itu telah dikalahkan. Maut tidak lagi berkuasa atas hidup orang-orang yang sudah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang menjadi kebahagiaan, yang menjadi sukacita dan pengharapan di dalam kehidupan setiap kita sebagai anak-anak Tuhan hari ini. Oleh sebab itu, melalui perjamuan kudus yang sebentar akan kita adakan, ini merupakan satu simbol di mana saudara dan saya sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, kita dipersatukan dengan penderitaan Yesus Kristus. Nah, sehingga penderitaan apapun yang kita alami di dalam dunia ini, Tuhan akan memberikan kekuatan dan juga akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan dan tantangan di dalam kehidupan kita. Demikian juga melalui kematian Yesus Kristus, kita juga dipersatukan dengan kematiannya, bahwa setiap kita sebagai manusia, kita juga akan mengalami kematian. Namun kematian itu bukanlah untuk memisahkan kita dari kasih Allah, tetapi kematian itu adalah sebagai pintu gerbang menuju kepada kehidupan yang kekal melalui kebangkitan Yesus Kristus. Bahwa maut itu telah dikalahkan, nah sehingga kehidupan saudara dan saya, kita perlu memiliki hidup yang selalu bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, Tuhan, kami mengucap syukur untuk sakramen perjamuan kudus yang sebentar akan kami nikmati. Kiranya Tuhan, Engkau mengampuni akan segala dosa-dosa kami Tuhan. Dosa apapun yang kami lakukan di hadapan-Mu, kiranya Engkau ampuni kami. Baik itu melalui ucapan, tutur kata kami yang menyakiti hati sesama kami, menyakiti hati Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Demikian juga mungkin ada perbuatan-perbuatan kami, tingkah laku kami yang tidak berkenan kepadamu, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan, ampuni kami. Terima kasih Bapa, dan kami menyerahkan untuk roti dan anggur perjamuan yang tersedia di hadapan kami Tuhan. Kiranya Engkau sucikan, kuduskan, agar ketika kami memakannya, kami meminumnya, kami semakin memahami akan kasih Tuhan atas kehidupan kami sebagai manusia yang berdosa, bahwa Engkau telah menebus kami Tuhan dari segala dosa kami. Engkau telah memberikan kami iman dan pengharapan akan kehidupan yang kekal itu di dalam iman kepada Yesus Kristus. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya melalui perjamuan kudus ini, hidup kerohanian kami terus disegarkan, kami terus memiliki semangat dan sukacita yang baru, semangat yang terus bergelora, komitmen yang terus bertumbuh untuk taat dan setia, hidup di dalam kebenaran akan firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk petugas perjamuan kudus dipersilakan untuk mempersiapkan meja perjamuannya.
setelah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu melakukannya menjadi peringatan akan aku.
Puji Tuhan, pagi ini kita sudah diingatkan lewat firman Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita tetap terus mengandalkan Tuhan apapun yang terjadi. Dan kita juga diingatkan melalui perjamuan kudus pagi ini, melalui pengorbanan Tuhan buat Bapak Ibu dan sekalian. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Hadi yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, demikian juga memimpin perjamuan kudus pagi ini. Kita akan bersama-sama meresponi firman Tuhan pagi ini, kita akan memuji nama Tuhan. Kita bersatu dalam kasih-Nya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menyanyi doksologi. Setelah itu kita akan menerima berkat Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hadi. Puji Allah Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah, kembalilah ke dalam kehidupanmu masing-masing, kembalilah ke dalam keluargamu, dan jadilah keluarga-keluarga Kristen yang selalu menanamkan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan, yang selalu rindu untuk mendidik anak-anakmu di dalam keluargamu menjadi anak-anak Tuhan yang selalu memperhatikan akan perintah-perintah firman Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan jemaat duduk kembali.
Saya akan bacakan warta gereja untuk pelayanan minggu tanggal 10 September 2023. Liturgi Saudari Leni, doa syafaat Ibu Henis, doa syukur Bapak Bagio, LCD Saudari Aprilia, pemusik Saudari Siska. Untuk persekutuan youth setiap hari Sabtu pukul 6 sore, ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 9 pagi, kebaktian doa setiap hari Rabu pukul 6 sore. Pelayanan konseling pastoral setiap hari Kamis pukul 9 sampai 12 yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Hadi dan Evangelis Rita. Persekutuan Bahtera setiap Jumat pertama dan ketiga pukul 7 sore. Kami menghimbau Bapak Ibu yang belum merapat ya di ibadah Bahtera Jumat besok. Bukan Jumat besok, Jumat depan bisa merapatnya. Kami mengucapkan terima kasih kepada anak-anak Tuhan yang pagi ini melayani Tuhan. Tuhan memberkati pelayanan dan juga kehidupannya dan pekerjaannya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Hadi yang sudah menjabarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan dan juga pelayanannya. Mari kita bersama-sama menyanyi lagu Immanuel sambil berjabat tangan. Waktu yang selesai, mengambil waktu untuk bersaat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berhari Minggu.